akan menjelaskan. Jadi, atletik adalah cabang olahraga berupa aktivitas fisik atau jasmani yang dinamis dan harmonis. Termasuk diantaranya lari, jalan, lompat, dan lempar. Atletik juga bisa disebut juga cabang atau induk dari semua cabang. Jadi, atletik ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan biomotorik, misalnya kekuatan daya tahan tubuh, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Yang pertama, kita masuk ke jalan. Jalan pasti sudah kita aktivitaskan setiap hari, bukan? Jadi ada yang namanya itu jalan cepat. Ada yang tahu ya apa itu jalan cepat? Jadi, jalan cepat adalah olahraga jalan kaki cepat di antara jenis olahraga atletik yang terpopuler. Oke? Hal itu mungkin karena gampang dilakukan. Tidak butuh peralatan khusus, hanya kita jalan biasa aja tapi dia cepat. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, seseorang melakukan jalan cepat dengan benar. Jalan dengan kecepatan yang cukup membuat daya tahan jantung dan paru-paru lebih baik. Jalan dibagi dua, yaitu jalan santai dan jalan cepat. Dan kita masuk ke yang kedua, yaitu atletik yang kedua, yaitu lari. Lari itu bisa dibedakan menjadi 3. Ada lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kita masuk ke lari jarak jauh ya teman-teman. Lari jarak jauh adalah, atau disebut juga maraton ya. Lari jarak jauh adalah lari jarak jenis olahraga atletik yang ditempuh dengan cara berlari 5.000 atau lebih. Lari jarak jauh dibagi beberapa kategori, ada yang 5.000 meter, ada yang 10.000 meter, dan ada yang 42.195 meter atau biasa disebut dengan lari maraton. Baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu lari jarak pendek atau disebut juga dengan sprint. Dilakukan dengan jarak yang paling sepanjang 50 sampai 400 meter. Siapa yang nantinya tercepat mendekati garis finish, itulah yang menjadi pemenangnya. Lari ini mempunyai tujuan agar mampu memaksimalkan kecepatan secara horizontal. Kunci seseorang atlet harus berlari di langkah dan frekuensi langkah yang dimiliki. Ada beberapa tahap untuk jangka pendek seperti drift, percepatan tahap, dan fase reaksi. Untuk jarak putra, larinya ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan yang untuk jarak putri, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah, lari dengan jarak sepanjang 800 sampai 1.500 meter. Sebelum berlari, para peserta harus menempelkan telapak tangan di tanah. Pandangan peserta atau pandangan kita harus lurus ke depan, mengayunkan lengan dengan seperlunya. Kemudian peserta menyodorkan badan ke depan sebelum adanya fluid dimulai perlombaan. Peserta juga harus mengayunkan paha ke arah depan dan disesuaikan dengan panjang tungkai sambil bergerak untuk mengangkat lutut yang lebih tinggi. Lari jarak menengah dengan kaki menapak handlebar, di mana tumit dan ujung kaki harus menolak tanah. Tepat pada hitungan ketiga harus berdiri ya teman-teman. Satu di antara poin yang paling penting dalam lari jarak menengah ialah berlari dengan apa adanya. Jadi harus apa adanya, tanpa ada bantuan apapun. Habis itu, lari jarak untuk menengah yang putra, ukurannya yang pertama 800 meter, 1.500 meter, dan yang putri 800 meter dan 1.500 meter. Sama ya teman-teman. Habis itu, kita lanjut lagi cabang atlet yang ketiga, yaitu lompat. Lompat ini bisa dibedakan menjadi 4.
ada lompat jauh atau long jump, ada lompat jala, pole vault, ada lompat jangkit, triple jump, dan yang keempat, lompat tinggi, high jump. Kita masuk yang pertama, yaitu lompat jauh. Dari kata-katanya sudah kita tebak ya, apa itu lompat jauh? Pasti jauh. Adalah melompat ke arah depan dan jauh dengan salah satu kaki melakukan tolakan pada tempat yang telah ditentukan. Pada lompat jauh dihitung berdasarkan jarak terjauh pendaratan di pasir. Jadi, yang paling terakhir jatuh itulah yang dihitung. Pelompat dengan jarak terjauh akan menjadi pemenangnya. Habis itu, kita lanjut yang kedua, yaitu lompat jala. Cabang atletik nomor lompat yang memakai peralatan seperti tongkat atau disebut tongkat galah. Lompat galah adalah salah satu jenis lompatan yang mencapai atau melewati ketinggian tertentu dengan menggunakan galah seperti alat bantu untuk mengangkat tubuh pelompat. Alat pengungkit galah atau galah terbuat dari bahan logam, fiber, bambu atau tongkat kayu. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu lompat jangkit. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, teman-teman, lompat jangkit adalah olahraga melompat dengan rangkaian jalan jingkrak, langkah, dan lompat. Gerakan lompat jangkit terdiri dari rangkaian awal atau approach, jingkat atau hop, langkah atau step, dan lompat atau jump. Habis itu, kita lanjut yang keempat, yaitu lompat tinggi. Jadi, lompat tinggi adalah jenis lompatan yang dilakukan dengan memindahkan titik berat badan setinggi-tingginya dalam upaya melampaui suatu ketinggian tertentu, mistar lompatan. Dah, jadi teman-teman, kita lanjut yang keempat, yaitu atletik dalam cabang lempar. Atletik dalam cabang lempar ini dibedakan menjadi 3. Ada 4, teman-teman. Maaf, saya salah ya. Yang pertama, tolak peluru. Yang kedua, lempar cakram. Yang ketiga, lempar lembing. Yang keempat, lontar martil, teman-teman. Jadi, kita masuk yang pertama, yaitu tolak peluru. Ada yang tahu apa itu tolak peluru, teman-teman? Jadi, tolak peluru adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan cara menolakkan peluru, yaitu alat berbentuk bundar. Bentuknya dia bundar ya, bola yang terbuat dari besi atau kuningan ya teman-teman. Tolak peluru dilakukan dengan cara menolak atau mendorong, bukan melempar. Gerakan menolak dalam olahraga tolak peluru dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sesuai peraturan asosiasi, cakram adalah cabang olahraga atletik di mana atletik melempar sebuah kayu yang berbentuk piring bersabuk besi dan bahan lain yang bundar dan tipis. Nah teman-teman, kita masuk yang ketiga dalam lempar ya, yaitu lontar martil. Adalah jenis olahraga di mana atlet harus melontarkan sebuah benda bulat berat dengan cara memutarnya di udara dengan bantuan kawat atau tali yang melekat pada benda tersebut. Dari kutipan laman resmi IAAF, bola mental atau mentabal yang digunakan untuk perlombaan lontar martil berukuran 16 pon atau 7,26 kg dengan panjang tali 121,3 cm untuk yang putra, sedangkan untuk yang putri 8,8 pon dan 4 kg dengan panjang talinya 119,4 cm. Habis itu kita lanjut yang keempat, yaitu lempar lembing. Kalian pasti tidak asing lagi dengan lempar lembing ya kan teman-teman. Lempar lembing adalah salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik menggunakan alat yang berupa lembing. Lembing adalah sejenis tombak dengan ukuran lebih kecil dan lebih ringan. Tujuan dari lempar lembing adalah mencapai jarak lemparan sejauh-jauhnya.